Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kita dapat berjumpa atau bertemu melalui tayangan video yang saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini kita tahu hari ini adalah hari yang spesial bagi kita, di mana kita akan bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Meskipun masih saat ini kita melihat kondisi keadaan kita yang tidak memungkinkan untuk kita dapat bertemu, kita berkumpul bersama-sama di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tapi saya mau katakan itu tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi kerinduan kita akan Tuhan untuk bersama-sama menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Amin Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita meneruskan rangkaian ibadah kita pagi hari ini melalui tayangan video yang saya bagikan pada pagi hari ini, kita akan terlebih dahulu berdoa. Kemudian setelah kita berdoa, kita akan masuk dalam pujian penyembahan. Kemudian kita akan masuk dalam firman Tuhan. Setelah dalam firman Tuhan, kita akan masuk dalam pujian atau penyembahan. Kemudian kita akan berdoa, akhiri dengan doa berkat. Saya akan lakukan semua itu dalam satu rangkaian ibadah kita melalui media, yaitu yang Bapak Ibu saksikan pada saat ini dalam tayangan video YouTube pagi hari ini. Mari terlebih dahulu kita akan tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa buat ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur dan terima kasih pada pagi hari ini buat kasih setia dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami yang masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bersama-sama melakukan ibadah kami meskipun melalui yaitu tayangan video yang kami saksikan bersama-sama dan kami boleh saksikan di rumah kami masing-masing. Namun kami percaya bahwa Tuhan hadir di mana tempat kami berada pada saat ini, dan kami percaya bahwa hadirat Tuhan juga akan menjamah melawat kami melalui tayangan video ini di mana kami melaksanakan ibadah kami Tuhan. Oleh karena kami berdoa Tuhan, kami mohon Roh Kudus mengurapi kami, Roh Kudus memberkati kami dengan hati damai sejahtera sukacita yang daripada Tuhan, sehingga setelah kami menyaksikan tayangan ini dalam rangkaian ibadah pagi hari ini, kami boleh memperoleh berkat yang daripada Tuhan, berkat damai sejahtera sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan rangkaian ibadah kami pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah nama Yesus saja ditinggikan dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Saksikan. Are you ready to dance? Yeah. 1, 2, 3. Yeah.
Lebih dalamku mengenalmu, satu hal ku tahu, kau tak lepaskanku. Kasihmu mengejar langkahku, masa laluku tunduk dalam anugerahmu. Ku percaya kuasamu membuat segalanya baru. Ku tinggalkan semua kehidupan yang lama. Ku percaya kehendakmu yang memurnikan hatiku, menjadikanku baru sesuai dengan kehendakmu. Lebih dari yang ku hadapi, satu hal ku tahu, janjimu teruji. Pulihkan hancurnya hatiku, dan membawaku hidup dalam anugerahmu. Ku percaya kuasamu membuat segalanya baru. Ku tinggalkan semua kehidupan yang lama. Ku percaya kehendakmu yang memurnikan hatiku, menjadikanku baru sesuai dengan kehendakmu. Ku percaya kuasamu membuat segalanya baru. Ku tinggalkan semua kehidupan yang lama. Ku percaya kehendakmu
Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita sudah bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan saya percaya bahwa kita boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalam rumah tangga kita. Kita merasakan kehadiran Tuhan di tempat di mana kita berada pada saat ini, dan kita boleh merasakan jamahan Tuhan yang menjamah hati dan hidup kita, yang mendatangkan damai sejahtera, sukacita bagi kita pagi hari ini. Amin Bapak Ibu. Nah, puji Tuhan, pagi hari ini sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa buat firman Tuhan pagi hari ini. Mari tundukkan kepala Bapak Ibu, kita akan berdoa buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur buat kasih dan kebaikan Tuhan yang masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh memuji, menyembah Tuhan, dan kami boleh merasakan hadirat Tuhan dan boleh merasakan kehadiran dan jamahan Tuhan di dalam hidup kami yang mendatangkan damai sejahtera, sukacita bagi kami Tuhan. Dan pada saatnya pagi hari ini Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami dalam kami belajar firman Tuhan pagi hari ini. Berikan kami hikmat, pengertian, pemahaman yang benar, dan biarlah Roh Kudus menolong kami sehingga firman Tuhan ini benar-benar boleh tertanam di dasar hati kami yang paling dalam, dan kami boleh berakar, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan, hormat dan kebesaran bagi nama Tuhan. Dan Roh Kudus juga tolong kami untuk memberikan satu pengertian-pengertian yang baru tentang firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin hamba yang akan menyampaikan dalam segala keterbatasan kekurangan hamba. Biarlah Roh Kudus yang berkarya, Roh Kudus yang memimpin hambanya sebagai penyambung lidahnya Tuhan, sebagai sarana alat yang Tuhan pakai untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tuhan tolong hamba dan urapi hamba. Begitu juga jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan video ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan belajar firman Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih, pada pagi hari ini firman Tuhan yang akan sama-sama kita pelajari atau yang akan saya sampaikan oleh khotbah pagi hari ini masih saya beri judul Kebangkitan Yesus, seri yang kedua. Kebangkitan Yesus. Sama-sama dengan saya katakan 3, 2, 1. Kebangkitan Yesus. Diambil dari Injil Matius pasal yang ke-28 atau pasal yang terakhir, ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Mari kita akan baca bersama-sama. Saya akan buka. Ayat pertama sampai ayat yang 10. Sudah dapat? Saya akan bacakan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Puji Tuhan. Kebangkitan Yesus, bukti atau tanda terkuat bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja, ialah kebangkitannya dari kematian. Sekali lagi saya mau katakan, bukti atau tanda terkuat bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja ialah kebangkitannya dari kematian. Injil Matius pasal yang terakhir ini adalah catatan tentang kemenangan Yesus sebagai Sang Raja, yaitu Yesus Kristus. Kemenangan atas kematian. Sekali lagi, kemenangan atas kematian.
Dengan kemenangan Yesus atas kematian ini, sungguh ini suatu kabar atau suatu berita yang sangat menyenangkan bagi kita sebagai umat Tuhan. Bagi saudara, bagi saya, bagi kita semua sebagai umat Tuhan. Ini sungguh suatu kabar atau suatu berita yang sangat menyenangkan, saudara. Mengapa? Karena saudara saya, kita semua turut menikmati kemenangan ini. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang percaya tidak boleh mengabaikan pentingnya arti atau makna dari kebangkitan Yesus Kristus. Kita tidak boleh mengabaikan akan hal ini. Mengapa kita tidak boleh mengabaikan? Karena kebangkitan Yesus yang pertama membuktikan kebenaran Alkitab. Minggu yang lalu kita pelajari bahwa Alkitab tidak pernah salah, dan Alkitab terbukti benar, dan nubuat-nubuat di dalam Alkitab digenapi dan tergenapi. Berarti membuktikan kebenaran Alkitab, bahwa Alkitab tidak pernah salah. Mazmur 16 ayat 10 mengatakan, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Lukas 24 ayat 44 dan ayat 46. Harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur, berarti dari perjanjian lama. Dan ayat yang ke-46, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Berarti Alkitab membuktikan kebenarannya, yaitu tergenapinya kebangkitan Yesus dari kematian pada hari yang ketiga. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa dikatakan? Mengapa kita tidak boleh mengabaikan pentingnya makna atau arti kebangkitan Yesus Kristus? Tidak hanya karena kebangkitan Yesus membuktikan kebenaran Alkitab, tetapi yang kedua, karena kebangkitan Yesus memastikan adanya penghakiman di masa yang akan datang. Sekali lagi yang kedua, karena kebangkitan Yesus memastikan adanya penghakiman di masa yang akan datang. Berarti pasti ada yang namanya penghakiman. Minggu yang lalu kita belajar juga, ada banyak orang yang tidak percaya akan adanya kebangkitan dan tidak percaya dengan yang namanya penghakiman. Orang-orang ateis, orang-orang Yunani. Minggu kemarin kita sudah belajar, di mana mereka nggak percaya bahwa kalau orang mati, ya sudah mati. Nggak ada istilahnya penghakiman lagi. Nggak ada istilahnya surga, nggak ada istilahnya neraka. Bahwa mereka punya pengertian juga seperti orang-orang Yunani, bahwa waktu mereka mati, ya udah mereka akan hidup abadi, jiwanya akan hidup abadi, seperti dewa-dewa Yunani, mungkin seperti itu ceritanya. Nah, kita sebagai orang yang percaya, kita harus tahu bahwa adanya penghakiman di masa yang akan datang. Saudara buka dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 30 dan 31, saya akan bacakan. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena dikatakan, Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Artinya di sini bahwa semua orang akan dihakimi kelak di masa yang akan datang. Nah, karena semua orang akan dihakimi kelak di masa yang akan datang, maka semua orang dikatakan harus masuk dalam pertobatan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Tidak ada pengecualian. Semua orang, jikalau mereka ingin masuk dalam keselamatan hidup yang kekal di masa yang akan datang bersama-sama dengan Kristus. Tidak ada pengecualian. Semua orang harus
harus masuk dalam pertobatan. Tidak hanya percaya Yesus sebagai Tuhan secara pribadi, tetapi juga dia harus hidup di dalam pertobatan. Karena tidak ada pengecualian, karena Allah tidak mengabaikan yang namanya dosa siapapun. Semua orang harus berbalik dari dosa atau menerima hukuman. Semua orang harus berbalik dari dosa atau menerima hukuman. Nah, sebagai orang Kristen, saya mau kasih tahu kita harus masuk dalam pertobatan yang sejati. Bukan hanya sekedar kita percaya, tetapi kita harus masuk dalam satu pertobatan yang sejati. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus masuk dalam pertobatan yang sejati? Karena tidak adanya pertobatan yang sungguh-sungguh dari diri kita, itu berarti kita tidak punya suatu tekad untuk berhenti berbuat yang namanya dosa. Orang yang tidak mau masuk dalam pertobatan yang sejati, berarti orang itu tidak sungguh-sungguh masuk dalam pertobatan. Dia tidak punya tekad untuk apa? Berhenti dari berbuat dosa. Yang kedua, kita tidak menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yang ketiga, menunjukkan kita tidak hidup takut akan Tuhan. Makanya sebagai orang Kristen kita harus masuk dalam pertobatan yang sejati. Karena tidak adanya pertobatan yang sungguh-sungguh atau sejati, berarti katakan kita tidak punya tekad untuk berhenti dari berbuat dosa. Kita tidak menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Menunjukkan bahwa kita tidak takut akan Tuhan kalau kita tidak masuk dalam pertobatan yang sungguh-sungguh atau pertobatan yang sejati. Jangan main-main. Saya mau ingatkan kepada kita, jangan main-main atas kasih karunia Tuhan yang diberikan bagi kita semua, saudara dan saya. Kita harus hidup di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh, pertobatan yang sejati bilang Kristus. Yang ketiga, pentingnya makna kebangkitan Yesus Kristus. Mengapa kita tidak boleh mengabaikan pentingnya makna kebangkitan Yesus Kristus? Mengapa? Karena kebangkitan Yesus tidak hanya membuktikan kebenaran Alkitab, tidak hanya memastikan adanya penghakiman di masa yang akan datang, tapi yang ketiga, karena kebangkitan Yesus memastikan pengangkatan orang percaya ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dan itu pasti akan terjadi, pengangkatan orang percaya, termasuk saudara dan saya yang percaya hidup di dalam pertobatan yang sejati. Dan pengangkatan ini hanya terjadi bagi gerejanya. Siapa gereja itu, saudara dan saya? Itu orang-orang yang percaya, orang-orang yang setia, orang-orang yang takut akan Tuhan. Sekali lagi, pengangkatan ini terjadi pada orang-orang yang setia, orang yang takut akan Tuhan. Kalau orang yang tidak setia, orang yang tidak hidup takut akan Tuhan, jangan berharap dia akan mengalami masa yang namanya pengangkatan yang akan datang. Jadi saudara, kita harus setia dan hidup takut akan Tuhan. Makanya Bapak Ibu buka di dalam Filipi pasal 2 ayat 12, mengatakan seperti ini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Artinya sini apa? Rasul Paulus menasihatkan kepada kita sebagai orang percaya untuk kita mengalami masa pengangkatan yang akan datang nanti, pengangkatan gereja itu. Kita harus terlebih dahulu mengerjakan keselamatan kita dengan hidup takut dan gentar kepada Tuhan. Harus hidup takut dan gentar kepada Tuhan. Kalau enggak, jangan berharap untuk mengalami masa pengangkatan kelak. Yang keempat, karena kebangkitan Yesus dikatakan, mengapa? Karena kebangkitan Yesus memberi kuasa bagi kehidupan kita untuk menang terhadap dosa. Ingat, saya katakan, kuasa kebangkitan Yesus, ya, kuasa kebangkitan Yesus memampukan saudara dan saya untuk menang terhadap dosa setiap hari. Untuk menang sekali lagi terhadap dosa setiap hari. Karena tanpa kita sadari seringkali setiap hari waktu kita berjalan mengiring Tuhan, tanpa kita sadari seringkali kita jatuh bangun di dalam
dosa, tapi jangan jatuh ke dalam dosa yang sama terus menerus. Dan bukan berarti kita juga boleh melakukan dosa-dosa yang lain, tidak. Kita harus menjaga kekudusan hidup. Filipi 2:12 mengatakan, kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Jadi kebangkitan Yesus memberi kuasa bagi kehidupan kita untuk menang terhadap dosa. Katakan amin. Taruh tangan saudara di dada saudara. Ya, sama-sama dengan saya katakan, aku mau menang terhadap dosa setiap hari. 3, 2, 1. Aku mau menang terhadap dosa setiap hari. Sekali lagi, katakan 3, 2, 1. Aku mau menang terhadap dosa setiap hari. Haleluya, saya percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita lihat di dalam. Kemudian Galatia 2 sampai Galatia 2 ayat yang ke-20. Mari kita akan buka, saya akan bacakan. Efesus dulu. Efesus pasal yang pertama, ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Bayangkan, orang-orang kudus, saudara dan saya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Sekarang Galatia 2 ayat yang ke-20, saya akan bacakan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Oleh karena itu, pertanyaan saya melalui pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, siapa yang mengendalikan hidup kita? Dosakah atau Yesus? Dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 dengan jelas mengatakan bahwa hidupku, dikatakan, bukannya aku lagi, melainkan apa? Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, kalau Yesus atau Kristus yang hidup di dalam kita, berarti Yesus yang mengendalikan, mengambil alih seluruh kehidupan kita. Kalau Yesus mengambil alih seluruh kehidupan kita, berarti kita harus mengikuti apa yang menjadi keinginan Yesus di dalam kehidupan kita. Yesus yang mengendalikan keinginan dalam hidup kita, bukan dosa. Makanya kita sebagai orang percaya jangan lagi kita turuti keinginan dosa yang ada di dalam diri kita. Jangan lagi mengikuti keinginan dosa yang ada di dalam daging kita ini loh. Nah, untuk kita dapat menang terhadap dosa, tentunya ada sebuah usaha atau ada sebuah upaya-upaya yang harus kita lakukan. Betul nggak? Harus ada usaha dan upaya yang harus kita lakukan agar kita dapat menang terhadap dosa. Ada 3 untuk kita dapat menang terhadap dosa. Yang pertama, kita harus kenali terlebih dahulu akar dari dosa itu. Akar dosa itu apa? Yang pertama, kesombongan. Kesombongan adalah akar dari segala dosa dan kejahatan. Kesombongan. Yang kedua adalah cinta akan uang. Uang, dikatakan firman Tuhan, dia bisa menjadi hamba yang baik dan setia bagi kita. Dibeliin motor, nggak pernah komplain. Dibeliin rumah, nggak komplain. Dibeliin beras, nggak komplain. Dibeliin apapun, nggak pernah komplain. Uang dia jadi hamba yang baik dan setia, nurut. Asal ada duitnya, dari duitnya gimana? Tapi sebaliknya, kalau dia menjadi tuan, dia akan menjadi tuan yang jahat. Karena memburu uanglah orang melakukan berbagai macam hal yang dikatakan firman Tuhan, bahkan melukai dirinya.
Orang tua dengan anak bisa terjadi pertengkaran, akhirnya terjadi pembunuhan. Karena apa? Anak minta warisan, belum waktunya orang tua kasih, akhirnya dibunuh orang tuanya. Itu karena apa? Warisan itu berbicara tentang uang, harta. Bahkan karena uang dikatakan orang bisa melakukan berbagai macam hal, bahkan menjual dirinya untuk mendapatkan uang, dan juga menjual jiwanya untuk mendapatkan uang. Nah, itu namanya uang menjadi tuan yang jahat. Kita akan menjadi hambanya dia, dikendalikan oleh uang itu kalau kita tidak dapat mengendalikan uang itu dengan benar. Uang bisa menjadi tuan yang jahat. Orang ingin kaya, ya kan, ingin sukses dengan membuka sebuah usaha, restoran, rumah makan, atau membuka sebuah toko lah agar laris. Bagaimana caranya? Pergi ke tempat pesugihan. Tempat pesugihan dia menyerahkan jiwanya untuk apa? Dapatkan penglaris. Dari penglaris itu akhirnya usaha dia berhasil berkembang. Banyak orang datang dan menghasilkan uang. Nah, karena uang, orang rela menjual jiwanya kepada iblis untuk mendapatkan uang. Jadi kenali dulu akar dari dosa. Akar dari dosa ada 3: kesombongan, cinta uang, dan yang ketiga adalah kenajisan. Makanya kita harus jaga mata kita harus jaga pikiran kita harus jaga hati kita, agar jangan kita kotori dengan hal-hal yang melukai hati Tuhan, hal-hal yang najis. Apa? Yaitu film-film porno, gambar-gambar porno yang kita lihat, kita nikmati, akhirnya itu konsumsi di dalam pikiran kita, bahkan akhirnya kita praktekkan tanpa kita sadari akhirnya nanti. Itu berbahaya. Yang kedua, untuk menang terhadap dosa, maka kita harus ada usaha-usaha, upaya-upaya yang harus kita lakukan. Tidak hanya kita kenali dulu akar dari dosa itu, tetapi yang kedua, kita harus menjauhi hal-hal yang menarik kita untuk berbuat dosa, dan hal-hal yang melemahkan iman kita, yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Hal-hal yang menarik kita untuk berbuat dosa itu seperti apa? Yaitu firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Berarti kita harus jauhi hal-hal yang merusak kebiasaan-kebiasaan baik di dalam diri kita. Kebiasaan baik itu apa? Kita biasa bersekutu bersama saudara seiman, yaitu dengan setia beribadah. Itu kebiasaan baik. Ikut doa malam dengan setia, itu kebiasaan yang baik. Ikut KKA, kelompok keluarga Allah, itu kebiasaan yang baik yang sudah kita bangun. Nah, jangan sampai kebiasaan yang baik ini dihancurkan dengan apa? Dengan pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan baik yang ada dalam diri kita yang sudah kita bangun bertahun-tahun hidup di dalam Tuhan. Contohnya kebiasaan buruk itu apa yang dapat mempengaruhi kita, yang harus kita jauhi. Misalnya dulu kita perokok berat. Nah, kita harus jauhi orang-orang yang merokok, teman-teman yang merokok, yang menawar-nawarkan kepada kita pergaulan-pergaulan itu. Minum-minuman keras, kita jauhi dengan teman-teman yang suka mabuk-mabukan, suka minum-minuman keras, agar apa? Kita tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Minuman keras itu pemabukan. Nah, ini kita harus jauhi, karena pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di dalam diri kita, dalam diri saudara, dan diri saya. Amin, kita harus jauhi. Yang ketiga dikatakan, untuk menang terhadap dosa, maka harus ada upaya atau usaha-usaha yang harus kita lakukan. Tidak hanya kita harus mengenali terlebih dahulu akar dari dosa, tidak hanya kita menjauhi hal-hal yang menarik kita untuk berbuat dosa dan hal-hal yang melemahkan iman kita, yang membuat kita jatuh dalam dosa, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Maka yang ketiga adalah kita harus berubah dari cara hidup kita yang lama. Sama-sama dengan saya katakan berubah. 3, 2, 1. Berubah. Kita harus berubah dari cara hidup kita yang lama. Efesus 5 ayat 8 sampai ayat 9. Mari kita buka bersama-sama. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya. Karena terang
hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Nah, saudara tahu bahwa anak-anak terang hidup itu seperti apa? Betul? Anak-anak terang itu hidupnya seperti apa? Bapak Ibu sudah tahu. Makanya firman Tuhan memerintahkan kepada kita untuk apa? Hidup sebagai anak-anak terang. Berarti anak-anak terang menjauhi yang namanya apa? Percabulan, dikatakan kan? Yaitu rupa-rupa kecemaran, keserakahan. Ada lagi dari ayat yang ketiga dikatakan. Juga dikatakan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan yang kosong atau yang sembrono, atau hal-hal yang tidak pantas dan lain sebagainya. Kita harus sekali lagi berubah dari cara hidup yang lama kita kepada cara hidup yang baru sebagai anak-anak terang. Dulu kita bukan anak-anak kegelapan, tapi sekarang kita adalah anak-anak terang di dalam Yesus. Jadi mari kita berubah dari cara hidup kita yang lama itu masuk dalam cara hidup yang baru, mengatakan perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang menguatkan, perkataan-perkataan yang mendorong, perkataan-perkataan yang itu memuji Tuhan, perkataan yang selalu mau bersyukur kepada Tuhan, bukan perkataan yang bersungut-sungut yang tidak membangun dan sebagainya. Jangan berubah dari cara hidup kita yang lama. Itu yang ketiga. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pentingnya makna kebangkitan Yesus. Karena kebangkitan Yesus yang kelima adalah membawa harapan bagi kita. Membawa harapan bagi saudara, bagi saya, bagi kita semua. Setiap manusia dan setiap kita pasti memiliki yang namanya harapan-harapan di dalam kehidupan kita. Betul? Saudara pasti punya harapan-harapan. Begitu juga saya. Nah, mungkin ada di antara kita yang berharap memiliki karir yang cemerlang. Mungkin juga di antara kita ada yang berharap menjadi pengusaha yang sukses. Mungkin juga di antara kita ada yang berharap menjadi pemborong yang sukses, seperti Pak Melpis misalnya. Tidak jadi masalah. Yang namanya berharap tidak jadi masalah. Dan kebangkitan Yesus itu membawakan pengharapan bagi kita, tidak jadi masalah. Ada juga orang-orang yang apa namanya itu, yang memiliki pengharapan agar memiliki keluarga yang bahagia, keluarga yaitu keluarga idaman, seperti film Keluarga Cemara, keluarga idaman. Meskipun mereka hidup biasa-biasa, tapi mereka kehidupan keluarganya yaitu keluarga yang rukun, keluarga yang bahagia. Nah, mungkin ada di antara kita menginginkan, mengidamkan, yaitu mengharapkan memiliki keluarga yang bahagia. Nah, dari berbagai harapan manusia ada satu yang paling penting yang harus kita ketahui, yaitu pengharapan kehidupan yang kekal di dalam surga. Itu jauh lebih penting. Pengharapan hidup yang kekal di dalam surga bersama dengan Yesus. Itu yang paling penting, saudara. Maka dari itu, untuk kita memperoleh kehidupan kekal, haruslah kita hidup, yaitu hidup baru. Dengan cara apa hidup baru itu? Yaitu dengan cara kita mengasihi Tuhan kita dengan sungguh-sungguh lebih daripada apapun. Bahkan mengasihi Tuhan lebih daripada diri kita sendiri. Hukum yang pertama dan yang terutama di dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-39 dikatakan apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Berarti kasih Tuhan kita. Artinya kita mengasihi Tuhan kita lebih daripada apapun, lebih daripada suami kita, daripada istri kita, daripada anak-anak kita, daripada orang tua kita. Kita lebih mengasihi Tuhan dibandingkan yang lain. Berarti Tuhan adalah segala-galanya. Pokoknya Dia harus segala-galanya bagi hidup kita.
Maukah saudara mengasihi Tuhan dan menjadikan Tuhan Yesus segala-galanya di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian? Mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh, lebih dari apapun. Yang kedua, untuk memperoleh kehidupan kekal, maka kita harus hidup baru dengan cara tidak hanya mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan lebih daripada apapun, yaitu kita harus mau yang namanya pikul salib. Pikul salib di sini berarti dikatakan mematikan diri, yaitu mematikan setiap ambisi-ambisi yang ada dalam diri kita, mematikan setiap rencana-rencana yang di dalam hidup kita, dan kita harus bersedia untuk memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Sekali lagi saudara, pikul salib berarti mematikan diri, yaitu mematikan ambisi dan rencana-rencana kita, dan kita bersedia memberikan hidup kita untuk Tuhan. Itu pikul salib. Mematikan ambisi dan rencana itu apa sih? Kira-kira apa sih mematikan ambisi dan rencana? Ambisi itu berarti keinginan-keinginan kita. Contohnya mungkin keinginan untuk menjadi orang kaya, orang hebat, orang terkenal, menjadi orang yang terpandang, orang yang dihargai, orang yang dihormati dengan melakukan berbagai macam cara agar kita mendapatkan semua itu. Nah, Tuhan mau kita mematikan itu di dalam diri kita. Dan Tuhan mau kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bahkan rencana-rencana tuh ke depan, masa depan kita Tuhan mau kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan mau kita bersedia memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita melayani Tuhan melalui kehidupan kita ini, di dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam segala bidang yang saat ini kita jalani di dalam hidup kita. Tuhan mau itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui kebangkitan Yesus ini yang kita pelajari 5 hal ini, sekali lagi ini membuktikan bahwa Yesus adalah Raja. Bukti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup adalah melalui kebangkitannya dari kematian. Kesimpulan dari firman Tuhan yang kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini, melalui kitab suci yaitu firman Allah dan kesaksian para murid, biarlah ini menjadi dorongan untuk kita lebih lagi hidup di dalam Tuhan, dan memotivasi kita untuk lebih lagi taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Amin saudara. Saudara mau taat dan setia kepada Tuhan? Mari kita belajar untuk taat dan setia hidup di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa, kita bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan pada pagi hari ini buat kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami dengan kebangkitan Tuhan Yesus, di mana kebangkitan Yesus itu sangat penting bagi kami, karena tanpa kebangkitan Yesus berarti membuktikan bahwa Tuhan Yesus bukanlah Tuhan, tetapi dengan kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dengan kebangkitan Yesus berarti kami juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Dengan kebangkitan Yesus juga menjamin bahwa kami akan memperoleh kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Kristus kelak. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan, dan hamba berhenti berbicara, dan hamba percaya bahwa firman Tuhan akan terus berbicara kepada jemaat Tuhan, berbicara kepada setiap kami, sehingga firman Tuhan ini terus boleh menguatkan kami, menghiburkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, amin. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya
never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Haleluya, puji Tuhan. Akhirnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini di dalam doa. Dan saya akan memimpin di dalam doa. Tentunya saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian dan berdoa juga buat bangsa negara ini. Kemudian saya akan berdoa dengan doa berkat, dan biar kiranya saudara diberkati oleh Tuhan. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih seluruh dari rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan sudah tolong, dan kami percaya bahwa semua dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan akhir daripada ibadah ini, hamba akan berdoa buat jemaat Tuhan, bahkan yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan memberkati 1 minggu ke depan ini dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita serta perlindungan yang daripada Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya, maut, kecelakaan untuk apapun, kuasa kegelapan, wabah, Tuhan jauhkan di dalam nama Yesus. Tapi tutup bungkus jemaat Tuhan, bahkan yang menyaksikan tayangan ini, dengan kuasa darah anak domba Allah, dan malaikat Tuhan memagari, membentengi Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dan apapun yang dilakukan, dikerjakan oleh jemaat Tuhan sepanjang 1 minggu ke depan ini, Tuhan berkati dan Tuhan buat maju dan berhasil, sehingga nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Dan pada kesempatan yang indah pagi hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa buat pemimpin kami. Tuhan tolong lalukan bangsa kami ini Tuhan, negara kami tercinta Indonesia ini Tuhan, dari wabah corona yang sedang melanda Tuhan. Dan biarlah ini boleh dilalukan, sehingga dengan berlalunya wabah ini Tuhan, kami boleh dapat beraktivitas kembali seperti semula, dan kami boleh beribadah seperti biasanya kembali Tuhan, untuk kami dapat memuji dan memuliakan Tuhan secara bersama-sama dengan umat Tuhan yang ada.
Dan kami berdoa buat pemimpin kami Bapak Jokowi dan Wakil Presiden dan jajarannya, bahkan pemimpin-pemimpin yang ada di seluruh provinsi. Mari Tuhan memberkati semuanya Tuhan dengan roh hikmat yang dari surga, agar mereka dapat mengatasi wabah yang sedang melanda bangsa kami ini Tuhan, yaitu virus corona Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi mereka Tuhan. Dan kami berdoa juga bagi garda terdepan, baik aparat keamanan maupun juga Tuhan Yesus para tim dokter yang bekerja keras. Tuhan, tolong berikan mereka perlindungan yang ilahi daripada Tuhan, sehingga mereka dalam keadaan tetap sehat Tuhan, dengan tidak mengalami apapun, sehingga mereka tidak mengalami penularan dari virus corona ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tutup bungkus mereka dengan darah anak domba Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat mereka yang sudah bekerja keras Tuhan, yang meninggalkan keluarga mereka Tuhan. Tuhan hiburkan mereka, yaitu perawat, para dokter, sebagai garda terdepan dalam menghadapi, memerangi virus corona ini. Kami berdoa buat masyarakat Indonesia, berikan telinga yang mau dengar-dengaran, hati yang mau taat kepada pemerintah, tunduk, sehingga boleh bersama-sama dapat mengatasi wabah yang sedang melanda bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan semua dalam tangan kasih Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan juga buat jemaat Tuhan pada pagi hari ini yang mungkin ada secara khusus pergumulan-pergumulan, impian-impian dan harapan-harapan. Tuhan mau katakan bahwa Tuhan saja yang akan menjadi sumber jawaban, Tuhan yang akan menjadi sumber pertolongan bagi jemaat Tuhan. Hamba berdoa Tuhan berkati dengan janji berkat Tuhan melalui Abraham, Ishak dan Yakub, dan Tuhan nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Saudara, angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah dan bawalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia kecintaan daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini, esok sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Nantikan tayangan video YouTube dalam ibadah kita selanjutnya di minggu yang akan datang.